Shalom Jemaat Tuhan, bagaimana kabar Anda di hari ini? Saya percaya kita semua di dalam perlindungan Tuhan yang sempurna dalam hidup kita. Menjelang hari Pentakosta, kita akan terus belajar tentang Roh Kudus. Dan kali ini firman Tuhan kembali disampaikan oleh Pendeta Dr. Insinyur Bob Foster MM. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan lebih lagi. Tuhan Yesus memberkati. Bersekutu denganmu Tuhan adalah bagian terindah di hidupku Tuhan. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu,
hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaanmu. Sungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaanmu. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaanmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaanmu, dan ku tersungkur menyembahmu Tuhan. Yang ku nampak hanya kemuliaanmu. Salam jemaat Tuhan, kita tetap masih di dalam intimate worship. Kalau kita lihat sudah 9 hari sejak kita merayakan Yesus naik ke surga. Dan kalau kita bandingkan dengan murid-murid Yesus, berarti sudah 9 hari mereka berdoa dengan tekun di loteng atas di Yerusalem. Dan besoknya adalah hari yang ke-10, pencurahan Roh Kudus akan terjadi. Dan kali ini tema kita adalah bergerak dalam urapan. Kita berdoa. Tuhan, Engkau baik, lawat setiap kami Tuhan, dan jamah kami, hidup kami diurapi Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Kalau kita lihat pengurapan adalah sesuatu yang sering dibicarakan. Dan ada banyak orang yang sangat ingin mengikuti ibadah pengurapan, tetapi ada banyak juga yang kadang-kadang salah mengerti apa sih arti dari pengurapan. Banyak di antara mereka menganggap bahwa pengurapan hanya sekedar orang ditumpangin tangan, jatuh, kemudian resting. Ternyata pengurapan jauh lebih dari situ. Di dalam perjanjian lama sering dikatakan diurapi atau anointed, yang berarti diminyaki, ditahbiskan, atau diberkati, disahkan untuk jabatan, pekerjaan, peran, untuk tujuan tertentu dalam hidup seseorang. Berarti pengurapan ini adalah sesuatu pemberian kekuatan orang melakukan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupannya untuk satu tujuan. Kita baca firman Tuhan di dalam Mazmur 20 ayat yang ke-7 dikatakan, "Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya, dan menjawabnya dari sorganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya." Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya. Hidup dalam pengurapan, bergerak di dalam pengurapan, berarti bergerak di dalam hidup yang berkemenangan. Lalu dalam Kisah Para Rasul ayat ke-8, Kisah Para Rasul pertama ayat yang ke-8 dikatakan demikian, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu,
dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Orang yang bergerak dalam urapan adalah orang yang bergerak di dalam kuasa. Maka yang pertama saya lihat bahwa kita bicara bergerak dalam urapan berarti pengurapan menghasilkan kemampuan. Ada kemampuan-kemampuan yang di luar pemikiran kita terjadi. Makanya bisa terjadi mujizat, kesembuhan bisa terjadi. Tapi bukan karena kekuatan kita, tapi itu adalah karena kekuatan Tuhan. Jadi kalau bicara kita diurapi Tuhan, berarti Tuhan memberikan kemampuan kepada saudara dan saya di bidang manapun kita mempunyai suatu aktivitas, suatu pilihan dalam kehidupan. Tetapi semuanya tetap ada di dalam satu tujuan yang Tuhan mau. Makanya dikatakan tadi, dan engkau akan menerima kuasa dan akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Apapun yang sedang saudara dan saya lakukan dan tekuni, maka di bidang itu kita akan menjadi saksi Kristus. Sehingga dunia akan melihat bahwa kita adalah teladan, sehingga dunia akan tahu siapa Tuhan yang kita sembah. Dan memang orang yang diurapi akan mempunyai kemampuan lebih dari yang dia bayangkan di dalam kehidupannya. Makanya di dalam Keluaran 31 ayat 1 sampai 4 dikatakan di sana, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat telah kutunjuk Besaleel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah. Dan dengan demikian dia akan mampu membuat rancangan-rancangan dalam bentuk emas, perak, dan yang lain-lain. Jadi kalau saudara dan saya bergerak di dalam urapan, akan ada banyak hal-hal yang kita tidak bayangkan bisa kita lakukan. Tapi bukan karena kehebatan kita, bukan karena kekuatan kita. Itu semua karena Tuhan. Saya bayangkan bagaimana masa lalu saya yang sulit untuk bisa berbicara di depan umum karena saya bukan orang yang fasih lidah. Tetapi Tuhan mau pakai saya juga di dalam pelayanan, Tuhan mau pakai saya juga di dalam penggembalaan, di dalam menyampaikan firman Tuhan, dan Tuhan bekali saya untuk bisa berbicara. Bukan berarti saya hebat, tetapi yang saya tahu adalah itu sudah di luar kemampuan saya. Itu semata-mata karena Tuhan yang mengurapi. Tanpa itu saya nggak bisa apa-apa. Namun kalau saya katakan tadi bahwa pengurapan itu membuat kita mempunyai kemampuan lebih dari apa yang sesungguhnya kita bisa, maka pengurapan ini akan membuat kita semakin bergantung pada Tuhan. Kalau bukan pengurapan, kalau hanya karena kemampuan, maka kemampuan orang itu akan membuat orang itu mempunyai independent spirit. Dia merasakan gak perlu Tuhan, gak perlu bantuan yang lain. Toh aku bisa, toh aku hebat. Aku melakukan ini karena aku mampu. Itu bukan pengurapan yang datang dari Tuhan. Kalau pengurapan dari Tuhan akan membuat kita semakin surrender, semakin berserah kepada Tuhan. Karena aku tahu apapun yang aku lakukan ini tanpa Tuhan, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi pengurapan oleh Roh Kudus akan membuat kita kuat untuk hidup kudus, kuat untuk hidup benar, kemudian kuat dalam bergerak dalam kuasa, dan juga kuat dalam bergerak dalam berkemenangan. Tapi bukan karena kekuatan kita, itu adalah karena Tuhan campur tangan. Yang kedua yang mau saya sampaikan adalah pengurapan adalah untuk satu tujuan. Tadi dikatakan bahwa kalau kita dipenuhi Roh Kudus, diberi kuasa, dan kita akan menjadi saksi. Jadi pengurapan bukan untuk gagah-gagahan, bukan untuk mengatakan bahwa kita hebat, tetapi untuk satu tujuan. Ada tujuan Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Dia mau kita sebagai perwakilan kerajaan Allah menunjukkan hidup yang benar, menunjukkan hidup keteladanan. Makanya di dalam Lukas 4 ayat 18-19 dikatakan demikian. Roh Tuhan ada padaku oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk. Jadi pengurapan ini adalah untuk satu tujuan. Ayat 19, untuk memberitakan pembebasan, untuk memberikan penglihatan, untuk
membebaskan, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan. Jadi kita harus jadi berkat di mana kita berada. Jadi kita harus memberikan inspirasi pada orang di mana kita berada. Jadi kita harus menyampaikan kabar baik, kabar keselamatan bagi orang di mana kita berada. Karena itu yang Tuhan mau dalam hidup ini. Mereka yang tidak punya pemikiran luas, kita berikan inspirasi. Mereka punya pemikiran luas karena kita nasihati. Mereka yang tidak tahu melakukan sesuatu, kita berikan gambaran bagaimana untuk bertindak. Mereka yang terikat oleh masa lalu, kita beritakan bahwa ini adalah pembebasan yang datang dari Kristus. Itulah yang Tuhan mau dalam hidup kita, karena pengurapan yang datang dari Tuhan adalah untuk satu tujuan. Bahkan melalui kita mujizat pun bisa terjadi. Yang sakit sembuh, supaya orang tahu bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang luar biasa. Dan kemudian yang ketiga adalah pengurapan terjaga jika kita tetap tinggal di dalam Dia. Kalau kita ingat apa yang terjadi pada orang-orang yang jauh dari Tuhan, yang meninggalkan Tuhan, padahal mereka sebelumnya adalah orang-orang yang ikut Tuhan. Mereka pun tentu saja tidak akan lagi dalam pengurapan tersebut. Karena kalau kita jauh dari Tuhan, kita nggak akan bisa berbuat apa-apa. Dan 1 Yohanes 2 ayat 20 mengatakan, tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari yang kudus. Saudara dan saya beroleh pengurapan dari yang kudus, dari Kristus. Kristus artinya adalah yang diurapi. Dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Kolose 1 ayat 27 mengatakan, kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Christ in you, Christ in me, Christ in us, the hope of glory. Tetap hidup di dalam Kristus, mengandalkan Dia, berserah kepada Dia, kita bergerak di dalam urapan, sehingga dalam segala yang kita lakukan, kita akan menghasilkan kemampuan lebih dari kemampuan kita yang sesungguhnya. Dalam pengurapan tersebut kita bergerak untuk satu tujuan, dan dalam pengurapan tersebut harus tetap kita intim dengan Tuhan, semakin berserah kepada Tuhan, tetap berdoa pada Dia, sehingga rancangan Tuhan digenapi melalui hidup kita. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau baik. Kami mau Tuhan tetap dalam pengurapan-Mu, karena kami tahu ada Kristus di dalam setiap kami yang memampukan kami untuk bergerak untuk tujuan. Dan kami percaya Yesus tetap memberkati setiap kami. Terima kasih Bapa, urapi umat-Mu semua yang ikut dalam acara ini. Dalam nama Yesus. Amin.